Kami persilakan Ibu Yulce. Terima kasih Bu Regina. Selamat malam Padre Henry Beru. Selamat malam Ibu Yulce. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Sister Vincent, Bu Regina, dan Bapak Ibu para pendoa syafaat yang terkasih. Malam hari ini setelah kita berdoa sabda Yesus di kayu salib dan juga doa kerahiman ilahi, tiba saatnya kita mau mendengarkan renungan dari Padre Han. Mari kita siapkan hati kita, akal budi kita, pikiran kita, agar semua renungan malam hari ini bisa kita pahami dengan baik. Oleh karena itu kita serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Bunda kita terkasih. Mari kita doakan satu kali Salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Dalam Demi nama nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dipersilahkan Padre Han. Terima kasih Bu Yulce. Saya masukkan PowerPoint saya. Baik, Bapak Ibu, anggota Love and Praying Family, selamat malam sekali lagi. Selamat malam. Terima kasih. Hari ini hari atau malam yang ketiga kita bersama-sama berenung tentang sabda Tuhan Yesus di kayu salib. Dan pada malam hari ini sabda atau kata-kata Tuhan Yesus yang akan kita dengarkan atau kita renungkan bersama adalah Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Kata-kata Tuhan Yesus itu bisa kita baca di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46. Saya bacakan sekali lagi. Kita siapkan hati sebagai penghormatan untuk firman Tuhan ini, Injil suci ini. Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik. Ibu Bapak, saudara-saudari, ketika mendengarkan Injil suci ini, bagaimana Tuhan Yesus berseru, berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Saya mengajak kita mencoba membayangkan, wah ini saya salah ketik nih. Bukan bayangkan, tapi bayangkan. Mencoba membayangkan. Pada satu kesempatan, ketika ada sekelompok orang, teman-teman kita mungkin sedang berkumpul, duduk-duduk, ngobrol, lalu pas kitanya atau Anda tiba di tempat itu, mendadak mereka bubar. Karena kehadiran Anda, mendadak mereka bubar. Atau kita mencoba membayangkan ketika mereka sedang ngobrol, asik-asik ngobrol, mungkin bercerita tentang pengalaman atau apapun. Tapi ketika pas Anda tiba, Anda bergabung, Anda nimbrung,
Mereka tiba-tiba diam. Kira-kira apa perasaan Anda? Apa yang kita rasakan? Tentu saja akan ada banyak perasaan. Bisa-bisa kita jadi salah tingkah karena orang mendadak diam atau orang mendadak bubar. Kita menjadi kikuk, merasa tidak nyaman, atau bisa juga kita tersinggung. Kita bisa marah, seolah-olah kita ini seperti COVID bahkan, sehingga mau dihindari. Perasaan seperti itu bisa muncul. Saya kira pasti kita mengakui ya, bahwa ketika kita mengalami itu, orang meninggalkan kita, orang tiba-tiba diam karena ada kita bisa marah, bisa tersinggung setidaknya. Saudaraku, saya mengajak kita kembali untuk menyadari tentang keadaan kita manusia. Bahwa kita manusia, kita punya banyak kebutuhan. Kalau masih ingat pelajaran sekolah kita, waktu masih SD bahkan, selalu diingatkan. 3 kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, dan papan. Kalau pangan jelas makanan. Kalau sandang, kebutuhan akan pakaian, kita pasti tahu itu. Dan papan adalah tempat tinggal, atau bahasa sederhananya rumah. Kita butuh 3-3 itu. Tanpa ketiga itu, hidup kita tidak akan baik, atau bahkan bisa berakibat buruk untuk kelangsungan hidup kita. Uang juga kita butuhkan. Ada seorang teman, dia guyon kepada saya, dia bilang, peribahasa waktu adalah uang itu kayaknya kurang tepat. Kenapa? Karena kita tidak bisa membeli uang, membeli beras atau membeli ikan pakai waktu, tapi harus pakai uang. Sekali lagi hanya mau mengingatkan bahwa memang uang kita butuh dalam menjalankan kehidupan kita. Kalau bahasa pergaulan sehari-hari, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang melayang. Itu kebutuhan kita manusia. Juga salah satu kebutuhan kalau kita lihat pengalaman hidup zaman sekarang, Bapak Ibu bisa bayangkan, HP kayaknya sudah menjadi satu kebutuhan yang sangat urgen bagi kita. Coba kita bayangkan pengalaman kita masing-masing. Pada umumnya ya, ini tidak mutlak, tapi pada umumnya bahwa ketika kita mau pergi ke satu tempat, kita lupa HP kita, HP-nya ketinggalan, tentu kebanyakan orang merasa langsung tidak nyaman, kelimpungan, bingung gitu. Karena HP-nya ketinggalan. Atau kalau dalam musim pandemi COVID, yang juga tidak kalah urgennya adalah masker, hand sanitizer. Dua benda itu seolah-olah perlengkapan perang kita. Simpel aja, kalau kita tidak pakai masker, kita akan ditolak masuk ke kantor atau ke ruang pertemuan atau apapun itu. Jadi barang-barang itu juga menjadi kebutuhan manusia. Tetapi saudara-saudariku, masih ada lagi satu kebutuhan yang sangat penting bagi kita, bagi setiap orang, saya juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Apakah itu? Kita akan melihat di sini. Kebutuhan yang saya maksudkan di sini adalah soal perasaan. Seperti apa? Perasaan diterima. Kita butuh itu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita merasa kehadiran kita tidak diterima oleh orang, tentu kita akan merasa tidak nyaman, akan tidak tenang, akan canggung dan serba salah, kikuk rasanya. Kalau kita sadar atau kita merasa bahwa orang tidak menerima kita. Serba salah, mau buat duduk salah, berdiri salah, pokoknya tidak nyaman. Juga perasaan dihargai. Ketika kita dihargai, kita akan senang, kita akan merasa begitu positif, gembira. Tetapi sebaliknya, kalau kita merasa tidak dihargai, seperti tadi saya bilang, bisa jadi kita akan cepat sekali tersinggung. Dan juga yang penting adalah perasaan dicintai. Kalau kita tahu bahwa kita dicintai, kita akan menjadi orang yang lebih hidup, lebih produktif, lebih bergairah menjalani hidup. Sebaliknya, kalau kita tidak dicintai, kita akan hidup di dalam kecurigaan, di dalam ketakutan, kecemasan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang tidak membangun kita.
Santa Tresia dari Avila, pendiri kami OCD, dia selalu mengingatkan, dia bilang begini, in this house, everyone must be accepted, must be respected, and must be loved. Setiap orang harus diterima, harus dihargai, harus dicintai. Itu yang bisa membuat seorang manusia sungguh-sungguh penuh dan bertumbuh dan berkembang ke arah yang baik. Jika kebutuhan akan perasaan ini diterima, kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka hidup seseorang bakalan menjadi seolah-olah dia tuh sakit. Secara fisik mungkin baik atau sehat, tetapi secara emosional atau secara psikis mungkin akan sakit. Kalau kebutuhan akan ini tidak dipenuhi atau tidak diterima dengan sepantasnya atau sebaiknya. Merasa tidak nyaman, serba tidak enak, canggung. Orang akan cenderung menarik diri dari keramaian. Bahkan bisa menjadi marah. Dan bahkan marah yang tidak terkendali atau marah yang bisa disimpan sampai sekian waktu. Seperti dendam kayak gitu. Apalagi jika hal itu dialami di dalam lingkungan keluarga. Dalam hubungan dengan kakak dan adik, atau dengan anak-anak, cucu-cucu, atau dengan pasangan, suami atau istri. Atau bagi kami yang hidup di dalam komunitas religius, kalau perasaan itu kita alami dengan sesama saudara atau saudari sekomunitas, itu tidak membawakan kebaikan bagi kehidupan atau perkembangan pribadi seseorang. Maka menjadi jelas bagi kita bahwa kebutuhan bukan hanya soal sandang, pangan, dan papan, kebutuhan yang fisik, tetapi juga kebutuhan secara psikologis, emosional, perasaan. Kita butuh itu. Saudara-saudari, saya tunjukkan gambar ini. Ini sebuah daerah pantai kalau tidak salah ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya gambar apa ini. Gambar ini adalah gambar dari ini, Malin Kundang. Kalau Bapak Ibu di Medan pasti daerah Sumatera pasti tahu tentang kisah Malin Kundang ini. Saya kira pasti ya, bahwa Malin Kundang adalah seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Dia seorang anak yang setelah menjadi kaya berhasil menolak ibunya, menolak mengakui bahwa itu adalah ibunya, hanya semata-mata karena ibunya seorang wanita yang miskin, seorang wanita yang sederhana, orang dari kampung. Dia tidak mengakui ibunya, menolak mengakui ibunya. Dan yang menarik adalah reaksi sang ibu. Walaupun tidak diterima, walaupun dia ditolak, ibunya tidak marah. Bisa jadi ada perasaan marah, tetapi yang nampak dari kisah Malin Kundang, beliau tidak marah, tidak kesal, apalagi mengutuk. Itu tidak dilakukan dari kisah yang saya dengar. Sebaliknya, ibu itu hanya sedih, sangat sedih bahkan, dan bermohon kepada Yang Maha Kuasa. Saya teringat tentang perasaan sedih, perasaan dizolimi, bahasa sekarang ya, dizolimi dan bermohon kepada Tuhan. Ada sebuah meme atau sebuah kata-kata bijak yang tertulis demikian. Kalau kamu menyakiti seseorang dan dia tidak membalas perlakuan itu kepadamu, tetapi dia membawa semua perkara itu kepada Tuhan di dalam doa, ketahuilah kamu sedang berada dalam masalah besar. Itu kutipan yang saya baca, menarik juga. Tapi kembali ke Malin Kundang bahwa ibunya tidak menunjukkan reaksi yang anarkis atau penuh dengan kegeraman. Sebaliknya, kesedihan itu dia luapkan dalam doa permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Dan akhirnya terjadilah situasi Malin Kundang seperti yang tadi. Malin Kundang menjadi patung seperti gini. Saya sekarang mengajak kita untuk masuk ke dalam Injil tadi. Kalau kita sudah melihat reaksi dari Malin Kundang dan ibunya, sekarang kita melihat kisah dalam Injil tadi. Dalam Injil tadi kita mendengar bahwa Tuhan Yesus sendiri sempat merasa bahwa Allah meninggalkan dia. Saya menggunakan sempat merasa ini sebagai bahan permenungan bagi kita. Tidak untuk merendahkan kemanusiaan Tuhan Allah, Tuhan Yesus,
tetapi mengajak kita sebagai sarana untuk bermenung. Bahwa dalam Injil tadi sekali lagi Tuhan Yesus sempat merasa bahwa Allah meninggalkan dia. Atau kalau kita bahasakan secara lain, semoga Tuhan mengampuni saya, dia merasa bahwa Allah menolak dia, Allah tidak mengasihi dia. Itu bahasa saya, mohon maaf, ampuni saya Tuhan jika saya bersalah. Lalu apa yang bisa kita renungkan dari perikop ini? Atau dari seruan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga di atas kayu salib, kita renungkan hari ini. Apa yang bisa kita renungkan dari sini? Saudara-saudaraku, mari kita masuk ke dalam refleksi, ke dalam permenungan kita pada malam hari ini, hari yang ketiga ini. Yang pertama, kita melihat satu kenyataan bahwa di hadapan Allah, kita ini makhluk terbatas. Kalau kita ingat lagi tadi seruan Tuhan Yesus berseru, Bapakku, Bapakku, tetapi Allahku, ya Allahku. Seolah mau membuat sebuah pembedaan yang jelas bahwa dia seorang manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, berseru kepada Allah. Mungkin di dalam situasi kelemahan, dalam situasi merasa ditinggalkan, dalam bahasa yang sedikit negatif, situasi kecewa, dia berseru, Allahku, ya Allahku. Dia makhluk, kita makhluk yang lemah, berseru kepada Allah. Tuhan Yesus tidak berseru Bapakku, tetapi Allahku. Bagi saya, dalam permenungan saya, ini menjadi nyata bagi kita di hadapan Allah yang begitu mulia dan agung, kita ini lemah dan terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah berseru kepada Dia. Karena Allah adalah Maha Kuasa, namun juga Maha Kasih. Dia mampu dan Dia pasti mau menolong kita. Kita berseru kepada Dia, kepada Allah. Berhadapan dengan keadaan terbatas kita hanya bisa bermohon. Tentu dengan iman dan pengharapan bahwa Allah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Saudaraku, apakah kita menyadari, kita insyaf, kita sadar, atau mungkin kita pernah mengalami bahwa ada saatnya, ada waktunya kita tiba pada suatu titik atau suatu fase di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Suatu titik di mana kita merasa sendiri, kita merasa ditinggalkan, seolah-olah kita tidak punya tempat berpijak lagi, sudah tidak berdaya. Dalam permenungan saya merasa atau melihat bahwa dalam keadaan tertentu, hal seperti itu atau situasi seperti itu adalah sangat manusiawi. Ini arahnya adalah bahwa supaya kita jangan sampai merasa kehilangan harapan. Oh, ini hal yang biasa. Semua orang pun bisa mengalami hal seperti itu. Sehingga ketika kita mengalami hal seperti itu, jangan sampai kita kehilangan harapan. Seolah-olah kita orang yang paling malang di dunia. Tetapi kita tetap punya harapan untuk bangkit. Ingat kisah Injil. Maaf sekali lagi saya salah ketik ini. Injil, bukan Inil. Kisah Injil. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai dia merasa takut dan peluhnya seolah-olah menyerupai tetes-tetes darah. Tuhan saja mengalami saat seperti itu. Apalagi kita. Tuhan Yesus sebagai seorang manusia yang hidup di dunia mengalami seperti itu. Apalagi kita. Tetapi sekali lagi, itu bukan berarti segala sesuatu berakhir. Kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan yang mampu dan pasti mau menolong kita. Hanya sesuai dengan waktu atau perkenanannya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Harus hari ini Tuhan, atau harus sekarang Tuhan. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menunjukkan kemuliaannya, kemurahannya, mujizatnya untuk menolong kita. Tuhan Yesus sendiri mengalami. Kisah Injil tadi menyatakan dengan jelas. Saudara-saudaraku, ketika kita merasa takut, merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa tidak punya harapan, percayalah, saya merasa yakin bahwa hal seperti itu tidak serta-merta membuat kita menjadi pribadi yang negatif.
Ketika kita pada satu kesempatan kita marah, itu tidak serta-merta menjadikan kita seorang pribadi yang negatif. Kita merasa takut, tidak serta-merta kita menjadi pribadi yang negatif atau yang kurang baik. Tidak. Saya merasa atau saya menduga bahwa justru perasaan-perasaan itu akan membuat kita menjadi sosok manusia yang sempurna. Keterbatasan kita menjadikan kita sempurna sebagai manusia. Karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Kalau kita tidak punya hal-hal kekurangan seperti itu, kita mungkin bukan lagi menjadi manusia. Karena yang namanya manusia pasti punya kekurangan, punya keterbatasan. Bisa tertawa, tapi bisa juga menangis. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati ketika mengalami saat-saat seperti itu. Situasi-situasi seperti itu. Ingat bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Tetapi juga jangan pernah lupa, harus ingat, memang kita ini manusia yang punya kelemahan. Tetapi kita bukan hanya manusia, kita adalah manusia yang percaya kepada Tuhan. Kita bukan hanya makhluk manusia semata-mata atau seperti kebanyakan. Kita manusia yang berpengharapan, yang percaya kepada Tuhan. Punya pengharapan di dalam Tuhan. Bukankah kita orang Kristen adalah orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan? Maka ingat saudaraku, kita memang manusia punya kelemahan, tapi kita bukan hanya manusia, kita adalah manusia yang percaya, yang punya iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Dia yang mampu melakukan sesuatu, mampu melakukan mujizat, mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Maka walaupun situasi atau keadaan kita demikian tidak menguntungkan, kita diandaikan untuk tetap senantiasa berpaut, tetap senantiasa lari kepada Tuhan. Kembali kita melihat pengalaman atau peristiwa Tuhan Yesus di kayu salib. Walaupun seruannya itu, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dikuasai oleh rasa sendiri, seorang diri. Dia dikuasai oleh rasa kecewa. Tetapi pada akhirnya, Tuhan Yesus kembali berpaut kepada Bapa, berserah kepada Bapa. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat ke-46. Di sana dikatakan demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sedikit kita bandingkan dengan panggilan yang pertama, ya Allahku, sekarang ya Bapa. Bagi saya pribadi, itu menunjukkan keakraban, keintiman antara anak dan Bapa. Dan kepada Bapa yang kita percaya itu, kita menyerahkan nyawa kita ke dalam tangannya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Ini menjadi indah sekali. Buah-buah permenungan yang coba saya gali atau saya bagian kepada kita bahwa di dalam keadaan apapun, pergumulan apapun, situasi kita yang tidak menguntungkan, membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita merasa tidak punya pegangan, merasa kita merasa sendiri, tetap berlari kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Tidak peduli seberapa jauh kita dari Tuhan, kita merasa kita jauh dari Tuhan, tidak peduli seberapa dalam jurang kehilangan pengharapan kita, mari kita kembali berusaha untuk berpaut kepada Dia, datang kepada Dia. Sekali lagi, di dalam doa dan permohonan, kita bersuci katakan yang tidak putus-putusnya. Berlari kepada Dia. Kenapa? Kenapa kita harus berlari kepada Dia? Jawabannya adalah sebab Dia, Tuhan Allah, Tuhan yang maha baik itu, tidak pernah meninggalkan kita. Itu kebenarannya. Ingat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan Yesus sendiri bersabda atau berfirman, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Itu berarti meninggalkan kita tidak pernah Dia lakukan.
Dia senantiasa menyertai kita, hanya permasalahannya terkadang kita saja yang kurang merasakan penyertaannya, kurang merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Karena memang ketika kita atau pikiran kita, hati kita sudah dijejali dengan banyak hal, banyak pikiran atau banyak yang berseliweran di kepala kita, otak kita, maka kenangan akan Tuhan atau perasaan akan hadirnya Tuhan yang menyertai kita itu semakin berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Itu adalah janjinya, itulah ada firman-Nya, itulah adalah sabda yang diberikan. Dan sabda janji yang Tuhan berikan adalah ya dan amin. Pasti akan dilaksanakan, akan dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Saya mencoba menggambarkan kehadiran Tuhan bagi kita itu, saudara-saudariku, seperti udara. Udara yang kita hirup, udara yang kita ambil dengan hidung kita, pernafasan kita. Seperti itulah gambaran akan Tuhan bagi kita menurut pemenuhan saya. Bahwa tidak ada seorang yang bisa melihat atau meraba atau menyentuh udara itu. Tidak ada. Kalau ada mungkin hanya di film-film aja. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengindrai, melihat, menyentuh, memegang. Tetapi bisa kita rasakan. Ketika udara itu menyentuh kita, kita tidak bisa melihat dia menyentuh tangan kita, badan kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Dan lebih dari itu, yang paling penting, tanpa udara, kita tidak bisa hidup. Ada demikian juga Tuhan. Kita mungkin atau pasti tidak bisa melihat dia dengan mata kita. Tetapi kita bisa merasakan kehadiran dia, merasakan penyertaan dia dalam hidup kita, dalam pengalaman hidup kita. Dan yang pasti, tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin hidup. Kita tidak mungkin berada di dalam kehidupan. Sebaliknya, ke dalam kebinasaan. Allah tetap menyertai kita. Saudaraku, saya menampilkan sebuah gambar di sini. Mungkin kita punya gambaran tentang lukisan ini atau gambar ini. Ini adalah sebuah gambaran kisah perjanjian lama yang saya ambil. Kalau kita buka dalam kitab suci, di dalam kisah kitab Keluaran, ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyertai mereka. Tuhan berjalan di depan mereka. Kita bisa lihat di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam bentuk tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Allah menyertai orang Israel, Allah menyertai orang pilihannya, Allah menyertai orang yang berseru kepadanya. Siang dan malam, setiap hari. Allah tetap menyertai kita. Bagi kita orang Katolik, kita mengalami berkat bahwa Allah menyertai kita lewat sakramen-sakramen gereja. Saya yakin kita mesti tahu jumlahnya sakramen. 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen permandian, lewat mana kita digabungkan menjadi anggota keluarga Allah, berhak atas janji-janji Allah. Sakramen penguatan, atau kerap orang menyebutnya dengan sakramen krisma, di mana kita dikuatkan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan pengurapan minyak krisma. Sakramen tobat atau rekonsiliasi, hubungan kita yang rusak oleh dosa dengan Tuhan dan sesama dipulihkan. Dan jiwa kita, roh kita diperkuat, senantiasa diberi makan jiwa kita dengan sakramen ekaristi. Lalu sakramen perkawinan, keluarga-keluarga Katolik yang bertumbuh dan memenuhi bumi diberkati. Hidup kita sebagai orang beriman juga diberkati, dikuduskan lewat sakramen imamat. Dan yang terakhir adalah sakramen pengurapan orang sakit. Coba saudaraku lihat 7 sakramen ini dari atas. Permandian, penguatan, tobat, ekaristi, perkawinan, imamat, dan pengurapan orang sakit.
Bukankah ini semua mengandaikan siklus kehidupan kita manusia? Permandian kita terima ketika kita lahir, dari awal hidup kita. Lalu dalam perjalanan dikuatkan dengan sakramen penguatan. Tobat mengandaikan jiwa kita sakit, disembuhkan lewat sakramen tobat. Jiwa kita butuh makanan dengan ekaristi. Jiwa kita atau hidup kita bertumbuh dan berkembang, diberkati di dalam perkawinan yang kudus. Dan hidup manusia disucikan dengan pengantaran sakramen imamat. Dan sebelum hidup kita berakhir, berkat itu masih menyertai kita, pengurapan sakit. Maka lihatlah saudaraku, sebagai orang Katolik, kita merasakan atau kita mengalami, mungkin kita kurang menyadari, tetapi kita tetap mengalami penyertaan Allah bagi kita. Setiap hari hidup kita, sejak kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini. Penyertaan Tuhan juga nyata lewat pribadi-pribadi, orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi lewat suami saya, istri saya, anak saya, teman-teman saya, tetangga-tetangga saya, atau siapapun yang berinteraksi dengan saya. Kita bisa mengalami kehadiran Tuhan lewat apa yang mereka bagikan, kebaikan-kebaikan yang mereka seringkan kepada kita. Penyertaan Tuhan juga boleh kita rasakan lewat suara hati kita. Ingat, kadang-kadang ketika kita mau melakukan sesuatu, ada suara yang berseru memberikan pertimbangan dalam hati kita. Kita boleh mengimani itu sebagai suara Tuhan yang mau mengingatkan kita. Juga saudaraku, penyertaan Tuhan lewat para kudus yang selalu mendoakan kita di hadapan Tuhan. Bahwa jika orang-orang pilihan Tuhan itu yang berdoa, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Allah tetap menyertai kita lewat dan di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Saudara-saudaraku, kembali kepada seruan Tuhan Yesus tadi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kembali kita masuk ke dalam, atau kita lihat ke dalam kehidupan kita dengan berkaca pada seruan Tuhan Yesus tadi. Kita juga kadang, atau bahkan punya perasaan ditinggalkan oleh Tuhan maupun sesama. Itu kita alami, atau setidaknya pernah kita alami. Lalu, apa yang kita harus buat? Saudaraku, dalam permenungan saya merasa yakin bahwa pengalaman perasaan seperti itu, baiklah kita menjadikan itu sebagai bahan doa kita. Bahwa semua itu kita bawa ke hadapan Tuhan di dalam doa dan permohonan. Bukan kita simpan dalam hati hanya untuk menjadi penyakit atau menjadi dendam dalam hidup kita, tetapi kita bawa itu ke hadapan Tuhan sebagai bahan doa. Bahan pergumulan kita serahkan ke kaki salib Tuhan. Hadirkan Tuhan Yesus dalam situasimu saat itu. Ingat kemarin saya sharingkan atau saya kisahkan tentang pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak lepas dari permasalahan. Mereka tidak lari dari permasalahan. Tetapi mereka undang Tuhan untuk hadir di dalam permasalahan itu. Untuk menguatkan mereka di dalam situasi seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka diselamatkan. Berkat mereka terima. Allah tetap menyertai kita. Saudara-saudaraku, amin adalah sebagai kesimpulan dari semuanya. Bahwa apapun situasi kita, Tuhan tetap ada beserta kita. Mari kita sadari itu. Kita tidak bisa menolak bahwa terkadang kita punya perasaan-perasaan seperti tadi. Tetapi percayalah, itu tidak menjadikan kita pribadi yang negatif. Tetapi sebaliknya, itu mau menghantar kita untuk menyadari kelemahan kita dan membawa kita kepada pengharapan yang benar, berseru kepada Tuhan. Dan percayalah, jika kita berseru dengan penuh iman, pengharapan, atau bahkan kasih, pasti Allah akan menjawab doa kita. Saudara-saudaraku, tidak lama lagi kita akan merayakan Trihari Suci. Kita mengenangkan sengsara, wafat, namun juga kebangkitan Tuhan. Kita bawa semua pergumulan kita, perasaan-perasaan kita yang tadi saya katakan, mungkin kita merasa sendiri, kita merasa ditinggalkan, kita merasa kehilangan pengharapan, bawa itu semua sebagai bahan doa. Berserulah kepada Tuhan, bawa semua itu sebagai persembahan hidupmu, dan percaya bahwa Allah akan mendengarkan orang yang berseru kepadanya dengan iman. Saudara-saudariku, ini yang bisa saya bagikan kepada kita sekalian
pada hari yang kedua ini. Semoga atas kemurahan Tuhan, berkat bimbingan Roh Kudus boleh menjadi berkat bagi kita. Teristimewa di dalam menjalani, membangun kehidupan rohani yang baik hari demi hari, sedikit demi sedikit. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yuce. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Padre Han. Sebuah renungan yang sangat jelas bagi kita semua. Kalau saya mau simpulkan, Padre Han, saya tertarik dengan perkataan Padre mengenai Santa Teresa Avila. Di dalam rumah ini setiap orang harus diterima, dihargai, dan dicintai. Itu adalah satu ungkapan yang sangat dalam. Dan itu membuat kita semua merasa bahwa kita ini adalah manusia yang begitu berharga bagi Tuhan. Kalau Padre berkata bahwa Tuhan Yesus merasa atau menolak bahwa Allah meninggalkan dia, sebenarnya itu menerbitkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar manusia sejati. Dia makhluk yang terbatas pada saat itu, dia manusia yang lemah. Dan dengan dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, dia berseru kepada Allah. Dia memohon kalau bisa cawan ini lalu daripadanya. Tapi akhirnya tiba pada satu titik fase di mana tidak bisa buat apa-apa lagi, hanya pasrah kepada Allah Bapa. Di situ kuasa Allah dinyatakan. Oleh karena itu kita jangan hilang harapan, kita harus bangkit. Doa kita itu memang sesuai dengan waktunya. Kita adalah manusia yang percaya kepada Tuhan. Kita punya iman. Dan Tuhan yang mampu mengubah situasi hidup kita. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun peliknya kehidupan kita, Tuhan pasti sanggup. Oleh karena itu kalau ada persoalan, Padre Han bilang, jangan lari kepada siapa-siapa. Jangan lari kepada manusia. Jangan lari kepada duniawi. Itu hanya sementara. Manusia mengecewakan kita, tapi lari dan berserah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin. Dan karena kita orang Katolik, kita punya sakramen komplit dalam gereja. Dari sakramen permandian, penguatan, tobat, ekaristi, perkawinan, imamat, dan pengurapan orang sakit. Melambangkan sejak lahir sampai kita kelak Tuhan jemput kembali. Oleh karena itu mari kita lewat pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita, lewat suara hati kita, para kudus yang selalu doakan kita, dan juga pengalaman-pengalaman hidup kita. Semua problem kita hidup ini kita jadikan bahan doa. Mari kita hadirkan Tuhan dan percayalah Dia akan menjawab pada waktunya. Sekian, Padre. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sangat bagus ya renungan hari ini. Saya percaya banyak di antara kita punya permasalahan, punya pertanyaan. Oleh karena itu dipersilakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat malam Bu Yuce. Selamat malam Padre Han. Saya akan sedikit sharingkan tentang pengalaman yang seperti barusan Padre ceritakan, jelaskan kepada kami bahwa memang satu kesulitan kehidupan kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Saya akan sharingkan sedikit di mana tahun lalu kami kesulitan dalam bisnis. Itu memang keadaan sekarang ini memang sangat susah. Boleh dibilang memang susah untuk dijalankan dan saya mencoba untuk menjadi, ya kami di bidang, saya ceritakan sedikit bahwa kami di bidang perikanan, pembibitan ikan,
Dan pada saat sekarang ini pembibitan tidak bisa berjalan dengan lancar, kami membesarkan menjadi ikan yang besar siap untuk dijual ke pasar ataupun di restoran. Tapi karena kami baru pindah di Kuala Lumpur, saya tidak punya teman yang banyak. Dan bagaimana saya harus mencari pemasaran, sedangkan saya tidak mengenal orang. Itu satu permasalahan. Sampai seperti yang Padre katakan, saya benar-benar jatuh tersungkur di bawah kayu salib karena saya tidak tahu siapapun harus berbuat apa. Di sana benar-benar saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Apa yang harus saya buat? Saya tidak tahu lagi harus kemana dan mencari bagaimana harus apa yang saya buat. Di sana Tuhan, saya mendengar suara hati yang Tuhan berikan kepada saya adalah, kamu jalani saja. Yang lainnya serahkan kepada saya. Itu yang menguatkan saya. Dan saya katakan kepada suami juga, itu yang Tuhan jawabkan kepada saya. Walaupun suami saya belum Katolik. Dengan itu saya jalankan terus, berdoa tidak putus asa. Berdoa rosario dan kerahiman Yesus. Setiap hari. Bahkan ada yang menyarankan 1 hari 9 kali doa kerahiman Yesus dengan membaca Alkitab saya jalankan. Itu benar-benar sungguh mendapatkan Tuhan membuka jalan bagi saya. Dan banyak, entah dari mana, saya juga tidak tahu, tapi Tuhan berikan jalan keluar luar biasa, mendapatkan satu masukan yang sangat besar sekali. Itu saya sangat-sangat bersyukur, dan pengalaman saya ini saya bagikan. Jangan pernah putus asa, walaupun sekarang keadaan masih sepi, tetapi Tuhan selalu buka jalan, mengirim 1 atau 2 customer untuk saya. Dengan demikianlah sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Teresia, sharing yang sangat menguatkan kita ya. Tidak putus asa, Tuhan pasti buka jalan dengan customer-customer. Paling sedikit-sedikit, lama-lama Tuhan akan buka jalan lebih banyak lagi customer. Amin. Terpuji nama Tuhan. Amin, amin Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau ada lagi yang di-sharingkan, mari. Masih cukup panjang waktu kita. Kalau ada yang mau bertanya pada Padre Han, walaupun tidak dalam konteks ini pun, dipersilahkan. Selamat malam Ibu Yulce. Selamat malam Bu. Selamat malam Padre Han. Malam Ibu. Saya mau sharing iman sedikit. Padre. Silakan Bu Lili. Ini kejadiannya sih sudah lama, tetapi ketika saya mendengar renungan ini, jadi saya teringat kembali dengan kejadian ini. Kejadian ini saya bekerja di satu perusahaan dan di sebelah perusahaan saya itu ada hotel, dan hotel itu sering mengambil barang makanan dengan kita. Dan ketika dia ngambil, saya yang buat nota, saya yang buka faktur. Dan faktur itu biasanya kami menagih kepada di hotel ini, pemilik hotel ini sebulan sekali. Ketika sudah biasanya sih sudah tanggal 20-an, saya pasti memberes-bereskan nota-nota karena pada tanggal 30 itu semua nota-nota harus diserahkan sebagai penagihan. Dan waktu saya mau membereskan nota-nota itu, satu bandel nota itu kira-kira sampai tanggal 22 atau 23, saya lupa, itu hilang. Semuanya hilang. Saya kaget setengah mati, saya cari di sana, di sini, di laci saya,
di laci yang lain, di kolong meja, semuanya saya cari setiap hari. Tetapi nihil sama sekali. Tidak ada. Saya tanya kepada teman-teman saya, kemungkinan mereka mengetahuinya atau menemukannya, tetapi itu juga sama sekali nihil. Saya tiap hari berdoa, Tuhan tolong saya. Sebandel nota itu sampai tanggal 22, 23 itu berapa puluh juta itu. Saya harus gantinya bagaimana, saya bilang begitu. Dan juga kalau saya menagihnya kepada pemilik hotel, mungkin saya akan dimarahi. Kok bisa sampai hilang? Nah, gimana dia harus membayarnya? Mungkin juga saya akan dicap sebagai seorang karyawan yang teledor, yang lalai di dalam tugasnya. Dan juga mungkin saya akan dianggap tidak becus bekerja. Saya tiap hari bergumul, saya tiap hari berdoa. Bahkan tiap hari dari pagi, kalau ada kesempatan waktu sedikit, saya cari lagi. Tetapi sama sekali tidak. Dan terakhir, seperti Yesus juga di atas kayu salib. Yesus mengharapkan agar Bapa menolong dia, sampai Yesus bilang, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti itu juga perasaan saya. Saya sudah berdoa setiap hari, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Nah, sesudah besoknya tanggal 30, saya malam berdoa. Ya Tuhan, saya bilang, besok sudah waktunya saya harus menyerahkan nota-nota ini. Dan besok saya harus menerima cacian, makian, atau ejekan dari pemilik hotel itu. Saya harus terima itu karena saya bersalah, karena saya lalai, dan karena saya teledor. Saya terima itu, Tuhan. Jadi saya menyerahkan semuanya ini kepadamu. Terjadilah, mau dimarah, oke. Mau disuruh bos saya ganti, ya sudah saya terima, saya ganti itu. Dan juga saya teringat dengan doa Yesus ketika dia menyerahkan dirinya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saya pun demikian, saya sudah tidak berdaya lagi, saya sudah angkat tangan. Benar-benar saya menyerahkan kepada Tuhan semua yang akan terjadi besok. Saya sudah pasrah. Dan ketika besok pagi saya datang, saya benar-benar sudah tidak semangat lagi waktu itu. Dan pada saat pertama saya tiba di meja saya buka itu meja. Dan pertama kali saya buka itu meja, nota yang kehilangan sebandel itu ada di dalam. Saya sampai kaget, kok bisa? Jadi saya pikir, saya ceritakan kepada keluarga saya bilang mungkin anak buah kamu itu mempermainkan kamu, menyimpan itu nota. Saya bilang, tidak, saya percaya anak buah saya tidak pernah berbohong kepada saya. Dan ya itulah yang terjadi. Saya begitu gembira, begitu luar biasa gembiranya. Dan inilah seperti yang kata Ibu Yulce, bahwa kita jangan putus asa. Jika kita terus berdoa, pada waktunya Tuhan akan menjawab. Inilah waktunya, pada tepat waktunya tanggal 30 itu, nota itu ada di laci saya.
Padahal laci itu setiap hari, bahkan berpuluh-puluh kali saya membuka tutup laci itu, tetapi tidak menumbuhkannya. Tanggal 30 itu, pas pertama kali saya datang, saya buka, nota itu tersusun rapi di dalam laci saya. Akhirnya saya cepat-cepat membereskannya, membuat tagihannya, dan siang itu saya menyerahkan nota dan tagihan itu kepada pemilik hotel itu. Sehingga saya tidak dipermalukan. Itulah sedikit Ibu Yulse, Padre Han, sharing iman saya bahwa benar kita tidak boleh putus asa. Karena jawaban doa kita, Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan akan menjawabnya tepat waktu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu. Sangat luar biasa memang. Kadang-kadang kalau bahasa saya bilang Tuhan nih seorang pemberi kejutan yang luar biasa. Kadang-kadang dia memberikan kejutan buat kita dan itu membuat kita hanya bisa mungkin menangis bahkan karena berkatnya nyata bagi kita. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, terima kasih Padre Han. Terima kasih Bu Lili, suatu kesaksian iman yang menguatkan kita semua. Saya percaya itu memang kalau mau lihat Bu, bukan dari iseng-iseng dari anak buah Ibu, tapi itu karena memang Tuhan mau Ibu betul-betul berserah kepadanya, dan pada saat di titik itu Ibu berserah, di situ Tuhan nyatakan bahwa inilah kuasaku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, Ibu Lili. Amin, amin. Ya, amin Bu Yulse. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengingat waktu kita yang semakin larut, apalagi kami di daerah wilayah Indonesia bagian tengah atau di Indonesia bagian timur, mungkin kita bisa menutup renungan tanya jawab kita, kesaksian kita malam hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Teresia dan Ibu Lili atas kesaksian yang begitu menguatkan kita semua. Saya mohon Padre Han tutup kita dalam doa. Baik. Saudara-saudariku, saya mengundang kita untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa penutup dan juga berkat penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk mengaturkan syukur dan terima kasih bahwa di dalam kemurahan hatimu, Engkau masih memperkenankan kami mengalami hidup dan kehidupan. Bahkan pada saat ini, kami telah mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan berbagi, sharing pengalaman kami untuk menguatkan kami. Berkati kami ya Tuhan, agar dalam situasi apapun, teristimewa dalam situasi ketika kita merasa sendiri, ketika kami merasa kehilangan pengharapan, kuatkan iman kami untuk tetap berlari kepadamu, tetap percaya kepada penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami sepanjang hidup kami. Bapa Maha Baik, sebentar lagi kami masing-masing akan beristirahat. Berkati kami, istirahat kami malam hari ini, sehingga sungguh-sungguh menjadi kelepasan dari segala kepenatan setelah kerja selama siang hari ini. Berkati semua orang-orang yang kami sayangi, anggota keluarga kami, sehingga mereka pun juga tidak luput dari curahan berkat dan rahmat-Mu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, istirahat kita malam hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.